Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Saltika Aceh. Saya seorang mahasiswa Unifa Medan, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan suatu pembahasan, yaitu makomat dan ahwal. Oke, langsung saja kita masuk yang pertama, itu makomat. Makom atau kata jamaknya makomat secara bahasa berarti tempat berdiri atau kedudukan. Dalam istilah tasawuf, makom adalah tingkatan-tingkatan spiritual yang harus dilalui oleh seorang sufi secara sadar dan aktif melalui mujahadah, riyadah, dan ibadah yang konsisten. Makomat merupakan hasil dari usaha individu dan harus diperjuangkan dengan kesabaran dan ketekunan. Adapun beberapa makom penting dalam tasawuf. Yang pertama, taubah, yaitu permulaan perjalanan spiritual. Yang kedua, zuhud, yaitu meninggalkan dunia untuk mencari akhirat. Yang ketiga, sabar, yaitu menerima ujian dengan ikhlas. Yang keempat, tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Dan yang kelima, ridha, yaitu menerima ketetapan Allah tanpa protes. Pembahasan yang kedua, ahwal. Hal atau kata jamaknya ahwal berarti keadaan atau suasana batin. Dalam konteks tasawuf, ahwal adalah kondisi spiritual yang dianugerahkan Allah kepada seorang sufi sebagai bentuk karunia, bukan hasil usaha sendiri. Ahwal ini bersifat temporel dan bisa datang dan pergi tanpa kendali salib. Adapun contoh ahwal dalam tasawuf, yang pertama, mahabbah atau cinta, yang berarti cinta mendalam kepada Allah. Yang kedua, syauq atau rindu. Rindu ini yang berarti kerinduan yang membuncah untuk bertemu Allah. Yang ketiga, khauf atau takut. Takutnya itu rasa takut kepada Allah karena kebesarannya. Dan yang keempat, harap, yaitu harapan akan rahmat dan ampunan Allah. Oke, sekarang kita masuk pada perbedaan makomat dan ahwal. Ternyata makomat dan ahwal ini berbeda. Perbedaan utama antara makomat dan ahwal terletak pada asal-usulnya. Makomat ini diperoleh melalui usaha manusia, sedangkan ahwal diberikan oleh Allah sebagai anugerah. Selain itu, makomat ini bersifat tetap dan menjadi fondasi bagi perjalanan spiritual, sedangkan ahwal bersifat sementara dan tidak selalu dapat dirasakan terus-menerus. Oke, perbedaannya yang pertama itu asal. Kalau makomat itu kan asalnya usaha manusia, sedangkan ahwal itu asalnya itu anugerah dari Allah. Yang kedua, sifat makomat tetap bisa dicapai, sedangkan ahwal sementara bisa datang dan bisa pergi. Tujuan, kalau tujuan makomat itu menjadi dasar kemajuan spiritual, sedangkan ahwal tujuannya menjadi pengalaman spiritual mendalam. Yang keempat, contoh makomat ada 3, yaitu taubah, sabar, tawakal. Sedangkan contoh ahwal itu ada mahabbah, syauq, khauf, raja. Oke, kita masuk pada yang terakhir, contoh pengalaman para sufi. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menggambarkan makomat sebagai jalan menuju ahwal. Menurut beliau, seseorang yang berhasil dalam makom sabar misalnya akan dianugerahi hal berupa mahabbah. Begitu pula dengan Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi perempuan terkenal yang mencapai makom zuhud yang tinggi sehingga ia merasakan ahwal mahabbah secara mendalam, hingga cintanya kepada Allah mengalahkan semua bentuk cinta duniawi. Oke, langsung saja kita masuk pada kesimpulannya. Makomat dan ahwal merupakan 2 konsep penting dalam tasawuf yang menggambarkan perjalanan spiritual seorang sufi. Makomat adalah tahap-tahap yang harus dilalui melalui usaha dan latihan spiritual, sedangkan ahwal adalah keadaan batin yang diberikan oleh Allah sebagai bentuk karunia. Keduanya saling melengkapi dan menjadi pedoman bagi para salik untuk mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.